Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini Simeon Hana diberi kesempatan untuk beribadah, semua karena anugerah Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa kuasa Allah yang tak terbatas itu ada di tempat ini. Amin. Tidak lama lagi kita akan langsung saja baca di dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri tema Damai Allah akan membawa hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sampun, Bamba? Kalau sampun? Oh, belum. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Ini sering diungkapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipakai. Sampun? 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Simeon Hana yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera adalah hak dan sekaligus adalah tanggung jawab seorang yang mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Di ayat yang pokok dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang diberikan dunia beda dengan apa yang Tuhan berikan. Amin. Damai yang diberikan Allah kepada kita adalah damai yang sejati, ya, damai yang utuh, damai yang sesungguhnya di dalam hidup kita. Ya, kalau kita tahu bahwa Allah di awal mempunyai tujuan untuk manusia pertama, yaitu Adam, yaitu tujuan Allah untuk kemuliaan dan untuk kebahagiaan bagi manusia. Ya, kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, ya, tujuan Allah untuk manusia yaitu hidup bahagia. Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberikan mereka, lalu Allah Kejadian 1 ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas bahwa Allah mempunyai tujuan hidup bagi manusia adalah agar manusia di muka bumi ini hidup penuh kebahagiaan. Tapi karena manusia pertama gagal melaksanakan tujuan Allah, yaitu melakukan dosa, akhirnya manusia pertama itu, kita sebagai turunannya adalah turunan dari dosa. Tetapi Adam yang manusia yang kedua adalah Kristus, yang memberikan kepada umatnya ialah damai sejahtera. Damai sejahtera yang Allah berikan adalah damai sejahtera yang utuh, yang sejati bagi kita semua. Bagaimana respon kita kalau kita sudah diberikan iki lho kon tak kei, uripku ayem tentrem makmur, ya. Tetapi terkadang yaitu manusia, karena kecenderungan manusia ini apa? Ketidaktaatan, ya toh. Seringkali apa yang sudah diberikan Allah dengan bahagia, kita coba-coba, wes aku tak melaku. Beda dengan konteks yang dari Allah kehendaki di dalam kehidupan kita.
saat ini kita bersyukur ya. Pandemi sudah mulai nggak ada. Karena apa? Minyak mahal ya toh. Penyakit corona terpeleset jatuh mati semua. Ya. Karena apa? Manusia Tuhan memberikan kita ini bahagia. Ya, untuk kita bahagia, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Ya, jangan pernah coba-coba. Wes aku gak minggu iki sing khotbah ini hamba Tuhan ini. Wes aku gak nang gereja. Tidak seperti itu. Kita, apalagi kita sudah usia lanjut ini mau ngapain gitu loh ya. Kita pasrah ambil sing ngecat lombok ijo. Iya toh? Kita nggak bisa. Ya, tanpa Tuhan itu kita nggak bisa. Karena jelas yang Yohanes yang terakhir dikatakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Nggak sama, karena dunia ini memberikan ya hanya memuaskan kedagingan kita yang selalu berlawanan dengan keinginan Allah. Ya, kita tahu bahwa keinginan daging itu sungguh telah nyata kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Di situ dikatakan Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencenderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jelas bahwa keinginan daging ini selalu membuat kita rugi benar, rugi soro wista, ya. Bukan hanya di dalam dunia, tapi sampai kepada akhirnya akan membuat kerugian, yaitu kita tidak melihat kerajaan Allah. Hidup ini pilihan loh, hidup ini bebas. Ya, Mbak mau pilih yang mana? Sudah usia segini, ya. Apa cari yang lebih ganteng? Enggak mungkin, gitu ya. Tetapi kita akan mencari kerajaan Allah. Kalau kita mencari kerajaan Allah, hidup kita yang diberikan damai sejahtera Allah itu harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita nggak enak-enak, kita ini dikatakan kita ini sebagai pengikut Kristus ini mempunyai tanggung jawab, bukan hanya kepada gereja Theophilus, kepada Allah sendiri, juga ke diri kita. Ya, itu tanggung jawab kita, bagaimana kita membawa damai ini kepada orang lain, membawa damai sejahtera kepada keluarga kita, suami kita, ya, anak cucu menantu kita, bahkan lingkup kehidupan keluarga kita. Jelas karena keinginan daging ini adalah maut, ya, dosa. Tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Kita semua hamba yang dikasihi Tuhan, kita pilih yang terbaik, yaitu hidup oleh roh. Ya, memang nggak mudah, ya. Sebab kita tahu bahwa keinginan daging itu selalu sama Allah itu nggak suka, selalu berseteruan, ya, selalu bertentangan, berlawanan dengan keinginan Allah, ya. Karena kalau kita hidup damai sejahtera yang daripada Allah, hidup kita ini akan terus berjalan dalam perkenanan Allah.
Ya, setiap tingkah laku perbuatan kita, ucapan kita itu harus sesuai dengan pandangan daripada Allah, yaitu firman Allah. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, Bapak yang dikasihi Tuhan. Kalau kita terus menginginkan di akhir zaman ini hanya menginginkan memuaskan keinginan daging, ya. Keinginan daging nggak ada habis-habisnya. Sampai mati pun kalau kita masih pikirannya geranyang, ya, terus akan ingin keinginan daging. Ya, nggak nonton TTE, ya. Tetapi akhir ujung-ujungnya adalah kita tidak melihat kerajaan Allah, ya. Kita tidak melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Tetapi kita yang mengasihi Tuhan, ya, kita yang menyayangi Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini biarlah menjadi landasan hidup kita, bahkan gaya hidup kita, ya, perkataan kita. Ya, kita berusaha. Nggak ada manusia yang nggak berdosa, karena itu sudah dari turunan kita pun berdosa, ya. Karena kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Karena Yesus sendiri sudah memperdamaikan kita dengan Allah, kita dengan berani menghampiri tata Allah. Kita dengan berani suka berdoa, suka beribadah di dalam Tuhan. Mari kita di usia lanjut kita terus semangat. Kita nggak pernah putus asa, walaupun kita tahu daging kita ini lemah, ya, tubuh kita ini lemah. Tetapi kalau kita senantiasa rindu di dalam doa, Tuhan ubah aku, perbaharui hidupku, ya, agar hidup kita semakin hari sesuai dengan kemauan Tuhan. Hidup kita harus selalu serupa dengan gambar Allah, ya. Kita akan memilih kehidupan kita, bukan memilih kedagingan kita. Hidup yang hanya memuaskan kedagingan kita, hanya sementara di dunia ini. Jelas di firman Tuhan katakan di Mazmur, ya, adalah 70-80 kalau kuat. Kalau nggak kuat, ya, jadi tidur aja tapi hidup akan percuma, ya. Tetapi kita akan hidup, memilih hidup kita ini damai sejahtera. Kalau hidup kita ada damai sejahtera, ya, apapun kata orang tentang kita, dijelekkan sekalipun, ya wis cuek aja, luweh-luweh gitu, ya, kalau orang Jawa Tengah, luweh-luweh, ya. Yang penting hanya Tuhan yang menilai kita. Hanya Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita, ya. Ciri-ciri orang yang mempunyai damai sejahtera yang pertama yaitu dia mengasihi Allah dan menuruti firman-Nya. Kita baca di dalam, saya konteksnya nggak jauh dari Yohanes 14, ya, yaitu Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-15, ayat yang ke-21, ayat yang ke-23. Yohanes 14 ayat yang ke-15, 21, 23. Saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, orang yang mempunyai hatinya mempunyai damai sejahtera yang sejati, yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita ini mengasihi Allah. Kalau kita mengasihi Allah, dikatakan kita harus menuruti setiap perintah-perintahnya. Ya.
Kalau perintahnya kita harus hidup sesuai roh Tuhan, ya kita harus berusaha hidup sesuai dengan roh Tuhan. Ya. Lah kita harus hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya saat ini kita dengar, oh ya aku hidupku harus damai sejahtera dan aku harus seperti ini, sesuai perintah Tuhan seperti ini. Tetapi dikatakan di sini kita harus melakukannya setiap kehidupan kita, di dalam aspek kehidupan kita. Ya. Kalau orang sudah sepuh itu katanya cerewet, ya kita kurangi. Gimana kita nggak cerewet gitu ya? Ya diam. Ya, dalam arti diam, di dalam hati tetap minta Roh Kudus untuk memimpin kita. Ya, seorang Kristen atau kita, kalau kita ada damai sejahtera yang daripada Allah, kita akan mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita, segenap hidup kita mengasihi Allah. Karena apa? Karena Allah Bapa sudah mengasihi kita yang begitu luar biasa sampai Tuhan Yesus diberikan untuk kita sampai mati di kayu salib. Ya. Kita disuruh ibadah, ya, cuma beberapa jam, gitu aja kadang-kadang nggak datang. Ya, mana bukti kasih itu? Ya, bukan hanya kita datang saat ini, ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Kan aku sudah datang ke gereja, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Bukan seperti itu, tetapi yang Tuhan mau ada bukti kasih itu. Ya, memang Tuhan menghendaki serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, tapi bukan hanya seperti itu saja. Tetapi segala aspek kehidupan kita, kita mau mengasihi Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang keduanya, masih mendapati iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan. Nggak ada yang kita harapkan di usia lanjut kita, ya. Anak-anak sudah mempunyai keluarga sendiri-sendiri, punya anak sendiri-sendiri, ya. Terkadang kita sebagai Romeo and Julia, ya, cuma berdua dengan suami istri. Ya. Ya, kita membangun mezbah doa berdua untuk mendoakan anak cucu, keluarga, gereja, bangsa, negara, ya, menjadi pendoa syafaat. Kita mau membuktikan kasih itu kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang kali yang keduanya di dalam kehidupan kita. Kita terus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan untuk kita hidup kita di usia lanjut kita selalu berlandaskan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, ya itu kita lakukan. Apa yang Tuhan larang, ya jangan dilakukannya. Ya, supaya hidup kita sesuai dengan kemauan daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang itu penuh damai sejahtera, walaupun mengalami penderitaan, ya, walaupun kita alami aniaya sekalipun, ya, kita akan percaya kepada Tuhan bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang luar biasa di dalam hidup kita, Dia sanggup menolong kita. Buktinya nyata, ya toh? Saat ini pemerintah sudah mengurangi untuk kita pakai masker, tapi kalau masih bergumul harus pakai, ya. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan damai sejahtera yang utuh, yang sejati di dalam kehidupan kita, apapun tantangan hidup di dunia ini, ya, ada ucapan syukur, ya, ada rasa terima kasih kepada Tuhan, supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Orang yang penuh damai sejahtera yang utuh yang daripada Tuhan, yaitu orang yang selalu tinggal dan berpaut kepada
kepada Allah. Ya. Tetap di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20. Yohanes 14 ayat yang ke-20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Tinggal tetap di dalam Tuhan. Artinya kita ini sadar ya bahwa manusia kita ini adalah terbatas. Cenderung manusia kita ini berbuat dosa. Ya, cenderung manusia kita ini mempunyai sifat ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Tetapi kalau kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan terus bersandar di dalam Tuhan. Roh Kudus yang memegang kita, Roh Kudus yang menuntun kita, ya, senantiasa walaupun ada kesesakan, ada apapun yang kita alami. Kalau Allah tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia, kita akan dimampukan. Kita sanggup melakukan apapun yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang penting hidup kita harus damai sejahtera yang Allah berikan, yang Allah tinggalkan di dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan berikan ini adalah janji yang sempurna bagi kehidupan kita. Tinggal kita sebagai orang yang mempunyai hak bebas, kita mau pilih apa? Terserah. Tetapi kita tahu bahwa ketika kita hidup, kita penuh damai sejahtera, kita selalu penuh percaya. Kalau orang yang percaya kepada Tuhan akan merasakan sukacita. Ya. Akan merasakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu menyertai kita, Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kita semua. Ya, saya akan bacakan orang yang damai, orang itu selalu akan percaya dan sukacita. Yohanes 14 ayat yang ke-28 sampai 29. Yohanes 14 ayat yang ke-28 sampai 29. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ya. Kita tidak ada persungutan karena kita mengasihi Bapa. Ya. Bapa Yesus akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Tetapi kalau kita percaya, yakin kepada Tuhan bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Penyertaannya yang Tuhan berikan kepada kita adalah penyertaan yang sempurna. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita selalu menuntun kehidupan kita. Ya. Kita harus semakin hari-hari ini semakin percaya. Percaya kepada perkataan Kristus, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita suka membaca firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan. Ya. Itu tugas kita di hari-hari ini, untuk semakin kita semakin dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi yakin dan percaya bahwa ada penghibur, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan selalu menuntun kehidupan kita semua. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan dalam situasi, kondisi, musim kehidupan kita. Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita.
Saat ini ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk melayani Theophilus ini selalu mempersiapkan batin rohani kita untuk kita dipersiapkan penuh dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biarlah hati kita ini terus kudus. Biarlah hati kita ini terus hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Ya, ada nanti doa 10 hari, kita minta kuasa Roh Kudus memenuhi lebih lagi setiap hari, ya, untuk kita menjadi duta-duta kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, anak kita, dimanapun kita ada. Biarlah damai sejahtera Allah yang diberikan, biarlah damai sejahtera Allah yang ditinggalkan bagi kita semua umat-umat Allah yang percaya, pengikut Kristus yang selalu ada di dalam Tuhan. Terus hidup damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena hidup damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah sempurna di dalam kehidupan kita semua. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Hidup di akhir zaman ini sebagai orang tua, sepuh ya, orang yang sudah sepuh, kita terus hidup hati kita, pikiran kita akan penuh damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan damai yang diberikan sangat besar dalam hidup kita.